Metode Montessori adalah sebuah pendekatan pendidikan yang berpusat pada anak. Bagaimana hal itu dilakukan dalam kelas? Kita bisa melihatnya dari sistem pembelajaran yang dilakukan di kelas Montessori. Kelas Montessori, anak-anak itu bebas memilih apa yang mau dilakukan di dalam kelas untuk aktivitasnya secara individu. Kurikulumnya individu, artinya kurikulumnya disesuaikan dengan kecepatan dan kemampuan anak tersebut. Jadi tidak ada standar bahwa setiap anak di dalam kelas itu harus mencapai hal yang sama. Kemudian kelasnya adalah kelas campur. Kelas campur itu terdiri dari 3 tahun rentang usia. Kalau di SD biasanya dari umur 6 sampai 9, dan di kelas itu dianggap sebagai kelas lower, dan yang di kelas upper dari kelas 9 sampai 12 tahun, dari umur 9 sampai 12 tahun. Mereka boleh juga melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat pengalaman atau hands-on activities. Jadi memang salah satu ciri khas kelas Montessori adalah menyediakan berbagai macam kegiatan dengan menggunakan material pembelajaran yang disebut sebagai aparatus. Itu adalah sebuah jembatan dari proses belajar anak-anak di usia SD yang sedang dalam dalam periode sensitif untuk menuju pada abstraksi. Jadi konkret materials menggunakan aparatus Montessori menjadi hal yang sangat penting atau substansial dalam kegiatan pembelajaran. Seluruhnya ini kita mengharapkan bahwa dengan sistem pembelajaran yang seperti itu, anak-anak itu terbangun mentalnya untuk menjadi bertanggung jawab, mandiri, dan mereka punya inisiatif atau antusiasme yang tinggi untuk hal-hal yang baru yang mereka lihat dan ingin mereka lakukan atau ingin mereka pelajari. Jadi memang sangat khas di kelas Montessori kalau mereka mau belajar, artinya mereka melakukan aktivitas. Kita bilangnya kadang-kadang bekerja gitu ya. Anak-anak pembangunan mental seperti ini juga akan kita lihat bagaimana mereka berkonsentrasi. Jadi tujuan dari melakukan aktivitas itu adalah konsentrasi, fokus untuk mencapai kepuasan tertinggi dari apa yang mereka lakukan, sehingga ketika mereka merasa bahwa mereka berhasil melakukan aktivitas itu, mereka akan bersedia mengulanginya lagi. Yang lain itu adalah bahwa pembangunan mental ini bisa kita lihat dari keinginannya mereka untuk terus belajar tanpa menjadikan hal tersebut sebagai bahan persaingan satu sama lain. Justru malah menjadi hal yang bisa mereka lakukan untuk saling membantu dan berkolaborasi. Demikian nanti kita akan membuat bagaimana anak-anak itu menikmati. Belajar itu adalah kegiatan yang akan mereka sukai di dalam kelas, mereka menikmatinya, mereka serius, mereka punya keinginan untuk mencapai hal yang terbaik bagi diri mereka sendiri. Terima kasih.